Juventus sikat Lazio. Sanggar, Ronaldo hat-trick lagi. Dua bek MU harus absen sebulan. Ajax tertarik datangkan Xavi. 5 klub Liga Indonesia disanksi FIFA. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus tampil dikdaya di semifinal Coppa Italia. Juve berhasil menaklukkan Lazio dengan skor 2-0 pada pertandingan leg pertama di Allianz Stadium. Kemenangan Senetua ditentukan oleh gol-gol Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic di paruh kedua. Semifinal leg kedua akan digelar di markas Lazio pada 3 pekan lagi. Pada pertandingan pekan ke-21 Liga Inggris, Tottenham Hotspur ditahan West Ham United 1-1 di Stadion London. Brennan Johnson membawa Tottenham unggul cepat 1-0 pada menit ke-5. Tuan rumah West Ham mencetak gol balasan pada menit ke-19 melalui sundulan Kurt Zouma. Di laga lain Newcastle imbang 1-1 lawan Everton. Nottingham menang 3-1 atas Fulham. Burnley imbang versus Wolves dan Bournemouth menang 1-0 atas Palace. Massimiliano Allegri membeberkan kunci kemenangan Juventus atas Lazio adalah saat ia memberikan instruksi khusus kala jeda turun minum. Ia menginstruksikan para pemainnya untuk lebih sering berlari ke gawang Lazio dan mempercepat tempo permainan. Allegri juga meminta para fans untuk tetap selalu berada di belakang timnya. Saya hanya mengatakan kepada mereka untuk berlari ke arah gawang lawan, itulah kebenarannya, kata Allegri. Al-Nassr sukses menggondol 3 poin usai menang telak 8-0 atas Abha dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-24 di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz. Rabu 3 April dini hari waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick pada laga ini. 3 gol Ronaldo dibikin di menit 11, 21, dan 42. Secara keseluruhan, CR7 telah mengemas 29 gol dan membukukan 11 assist dalam 24 laga di Liga Arab Saudi musim ini. Ini merupakan hat-trick beruntun Ronaldo setelah di laga sebelumnya ia juga mengemas hat-trick. Dua bek Manchester United, Lisandro Martinez dan Victor Lindelof dipastikan absen setidaknya selama 1 bulan karena cedera otot. Cedera yang dialami Martinez dan Lindelof akan menyebabkan kedua bek tersebut melewatkan setidaknya 5 pertandingan liga. Ditambah semifinal Piala FA melawan Coventry pada 21 April. Hilangnya Martinez merupakan pukulan tersendiri karena ia salah satu dari pemain andalan Ten Hag. Absennya Lindelof juga membuat Ten Hag tanpa bek senior lainnya. Dilansir Sky Sport, setelah Xabi Alonso memastikan akan bertahan di Bayer Leverkusen, Roberto De Zerbi dan Julian Nagelsmann kini adalah kandidat utama untuk pelatih baru Bayern Munich. Direktur olahraga Bayern Max Eberl sangat memuji manajer Brighton De Zerbi dan Sky Germany memahami bahwa dia memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro hingga 15 juta euro. Sementara kontrak Nagelsmann di timnas Jerman saat ini berakhir setelah Euro 2024 dan ia baru akan memutuskan masa depannya usai turnamen. Salah satu agen sepak bola di Italia menyebut Victor Osimhen tidak akan hengkang ke Premier League musim panas besok. Mesin ganas Napoli tersebut diklaim bakal membeli PSG sebagai klub barunya. Di kontraknya yang berlaku bersama I Partenopei, Osimhen disebut mempunyai klausul rilis mencapai angka 130 juta euro atau setara 2,23 triliun rupiah. Uang sebanyak itu jelas bukan menjadi masalah besar untuk PSG, apalagi ditambah dengan hijrahnya Mbappe ke Real Madrid. Kekuatan Erik ten Hag pada musim depan diberitakan bakal berkurang apabila bertahan di Manchester United. Berkurangnya kekuatan ten Hag tidak lain karena Setan Merah selangkah lagi akan merekrut Jason Wilcox sebagai direktur teknik. Selain Wilcox, United juga mengincar Dan Ashworth sebagai direktur sepak bola. Wilcox sebelumnya bekerja di Manchester City bersama Omar Berada yang sedang cuti sembari menunggu mulai bekerja sebagai CEO baru MU. Banyak spekulasi seputar Xavi Hernandez dalam 2 bulan terakhir. Sejak ia mengumumkan niatnya mundur sebagai pelatih Barcelona di akhir musim. Barcelona tidak menyerah pada kemungkinan Xavi bertahan di klub setelah musim panas ini. Menurut Mundo Deportivo, Xavi telah mengatakan kepada Barcelona bahwa dia terbuka untuk bertahan dengan 2 syarat. Dia menginginkan 2 pemain papan atas musim panas ini, pemain pivot seperti Martin Zubimendi atau Joshua Kimmich, dan pemain nomor 8 yang kreatif mirip dengan Bernardo Silva.
Xavi sepertinya tidak akan kesulitan mencari klub baru setelah pergi dari Barcelona di akhir musim nanti. Kabar terbaru dilansir dari Goal menyebut bahwa Xavi tengah didekati oleh raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pasalnya pelatih Ajax yang sekarang, John van Sip, telah dipastikan bakal meninggalkan tim di akhir musim ini. Intinya Ajax tengah menjadi manajer baru dan di saat yang sama Xavi belum menemukan pelabuhan baru untuk musim depan. Kedua pihak bisa saja berjodoh. Rafael Varane menyarankan kepada putranya yang masih berusia 7 tahun untuk tidak menyundul bola. Varane punya alasan terkait pelarangan tersebut. Meski tidak langsung menimbulkan trauma, kami tahu bahwa dalam jangka panjang, guncangan yang berulang kemungkinan besar akan menimbulkan efek berbahaya. Ex-pemain Real Madrid ini mengakui bahwa dirinya mengalami gegar otak dalam sebuah pertandingan yang berdampak langsung pada kesehatan dan mentalnya. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyiapkan 2 taktik khusus untuk klubnya jelang laga kontra Manchester City pada perempat final Liga Champions 2023-24. Ancelotti sudah menyiapkan 6 program latihan berbeda. Ancelotti bahkan sudah memantau permainan The Citizen, tepatnya ketika meladani Arsenal yang berakhir dengan skor 0-0. Ancelotti tak ingin Real Madrid mengulangi kesalahan yang mereka lakukan pada musim sebelumnya melawan klub asuhan Guardiola itu. Trent Alexander-Arnold frustasi dengan cederanya musim ini, sebab belum pernah ia absen selama ini karena cedera. Bek kiri Liverpool ini sudah menepi 2 bulan karena cedera lutut yang didapatnya pertengahan Februari lalu. Padahal saat itu Arnold belum lama pulih dari masalah serupa di awal Januari. Arnold diperkirakan akan kembali pertengahan April ketika musim memasuki masa krusial. Kondisi ini diakui sudah bikin Arnold stres karena cedera lututnya tidak lekas pulih. PSSI angkat bicara menyikapi kiper keturunan Emil Audiero yang mengirimkan kode ingin dinaturalisasi. Indikasinya dilihat dari bio Instagram Emil Audiero yang mencantumkan emoji bendera Italia dan Indonesia. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media Selasa 2 April mengatakan bahwa sampai hari ini PSSI belum memikirkan soal naturalisasi Emil Audiero. Emil Audiero Inter Milan kan? Ya kan biasalah, dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia. Kan senang juga, tidak apa-apalah, ucapnya. FIFA resmi menjatuhkan sanksi embargo transfer terhadap 5 klub Indonesia, Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, Sada Sumut FC, Persikap Kabupaten Bandung, dan Persiwa Wamena. Klub-klub tersebut akan menjalani larangan mendaftarkan pemain baru. Lama durasi hukuman juga berbeda-beda. Persija, Persikap, Persiraja, dan Sada Sumut dikenakan hukuman registration ban dalam 3 periode pendaftaran. Sedangkan khusus bagi Persiwa akan dijatuhi hukuman sampai FIFA mencabutnya. Dalam beberapa kasus, larangan bisa dicabut jika klub bersangkutan melunasi hutang, seperti yang dilakukan klub Al Nassr dalam kaitannya dengan Leicester City. Milan masih belum membuka pembicaraan kontrak dengan Theo Hernandez yang kontraknya bakal berakhir pada Juni 2026. Milan menyadari meningkatnya minat terhadap sang pemain. Bayern Munchen sangat tertarik pada pemain 26 tahun itu sebagai calon pengganti target Real Madrid Alphonso Davies. Beberapa klub Liga Premier serta beberapa di Arab Saudi juga tertarik untuk mencapai kesepakatan. Milan menginginkan sekitar 70 hingga 80 juta euro untuk Theo dan untuk saat ini belum ada tawaran yang datang. Menurut jurnalis The Athletic, David Ornstein, Mauricio Pochettino akan bertahan di Chelsea setidaknya sampai musim 2023-2024 berakhir, meski The Blues terseok-seok sepanjang musim dan terdampar di posisi 11 Liga Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa beberapa anggota skuad Chelsea protes kepada para petinggi setelah hasil seri versus 10 pemain Burnley yang notabene berada di zona degradasi. Namun, per Ornstein, kabar pemberontakan ruang ganti Chelsea itu dinyatakan tidak benar. Manajer Sporting Ruben Amorim menepis rumor seputar masa depannya pada hari Senin dan mengatakan bahwa memenangkan trofi musim ini di raksasa Portugal adalah prioritas utamanya. Pelatih berusia 39 tahun itu telah dikaitkan dengan Liverpool, di mana Jurgen Klopp akan pergi pada akhir musim. Amorim menertawakan laporan yang menyebut bahwa Sporting telah menyiapkan pelatih asal Inggris, Anthony Barry yang berusia 37 tahun, asisten pelatih di Bayern Munchen dan timnas Portugal sebagai penggantinya. Newcastle United diberitakan telah menghidupkan kembali minat mereka pada kiper Arsenal Aaron Ramsdale menjelang potensi kepindahannya dari Emirates Stadium di musim panas. Ramsdale sangat ingin bermain secara reguler di Premier League lagi setelah diturunkan menjadi pemain cadangan sejak kedatangan David Raya dari Brentford. Ramsdale sedang menilai pilihannya menjelang musim panas dan The Magpies termasuk di antara yang tertarik.
Ruben Loftus-Cheek seperti telah menemukan bentuk terbaiknya bersama AC Milan di musim 2023-2024. Ia kini tercatat sudah mengemas 10 gol untuk Milan dari 35 penampilan di semua ajang. Hebatnya, semua gol yang diciptakannya saat ini berposisi sebagai gelandang serang. Adapun pencapaian 10 gol itu juga seperti deja vu bagi Loftus-Cheek. Pasalnya, jumlah gol tersebut setara saat ia masih berseragam di Chelsea pada musim 2018-2019. Itu musim terbaiknya selama membela The Blues. Milan berencana menggait gelandang baru untuk musim 2024-2025. Pemain tengah AS Monaco Youssouf Fofana merupakan salah satu target musim panas Milan. Mengingat kontraknya, harga pembeliannya bisa lebih murah. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu akan habis pada Juni 2025, sehingga Nice akan melepasnya dengan bandrol murah ketimbang kehilangannya secara gratis. Kondisi inilah yang akan coba dimanfaatkan Rossoneri untuk memboyong sang pemain. Legenda Manchester United, Roy Keane menyebut striker Manchester City Erling Haaland setara dengan penyerang Ligue 2 atau kompetisi level keempat Liga Inggris. Keane menyayangkan performa Haaland saat melawan Arsenal Minggu 31 Maret malam waktu Indonesia Barat. Laga itu berakhir imbang tanpa gol. Sementara, mantan pemain Chelsea yang kini juga menjadi pandit, Chris Sutton, tak sependapat dengan Keane soal Haaland. Ia menilai tak adil untuk menjadikan Haaland kambing hitam dalam kegagalan City bikin gol gejala Arsenal. Simone Inzaghi kini telah meraih 100 kemenangan di semua kompetisi untuk Inter dalam pertandingannya yang ke-150. Dari 150 laga itu, Inzaghi menelan 25 seri dan 25 kekalahan. Inter kini bercokol di pucuk klasmen dengan koleksi 79 poin dari 30 laga, unggul 14 angka di depan rival sekota AC Milan yang menghuni posisi kedua. Dengan 8 pertandingan tersisa, besar peluang Inter untuk keluar sebagai juara. Inter akan kembali bertanding dengan bertamu ke markas Udinese di pekan ke-31 Serie A. Airspo selaku penyedia sandang resmi Timnas Indonesia termasuk jersey dan perlengkapan pakaian lainnya, menyatakan bakal mengganti desain pada pertengahan tahun ini. Pernyataan tersebut dilontarkan CEO sekaligus pendiri Airspo Muhammad Sadat dalam rilis yang dikeluarkan pada Senin 1 April. Sadat menyetujui masukan dari Justinus Laksana. Coach Justin menyampaikan keinginannya, yaitu desain harus diganti, bahan harus bagus, logo harus dirombak, dan harga harus turun. Pemain andalan PSBS Biak Muhammad Tahir memantik kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia pekan ini. Mantan gelandang Persipura Jayapura itu menyinggung isu pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Tahir kecewa dengan banyaknya pemain naturalisasi di tubuh Garuda. Menurutnya, percuma ada kompetisi di dalam negeri kalau pemain lokal tak bisa masuk Timnas. Tahir mengklaim bahwa pemain lokal punya kualitas hampir setara dengan pemain naturalisasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!